Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya. Di kelasnya Pak Amos dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode kelima seri PHP ini, kita akan pelajari terkait dengan cara pembuatan dan teknis penulisan dari kode atau bahasa pemrograman PHP sendiri ya. Di sini saya beri judul dengan Hello World ya. Jadi dengan tujuan akhir, di video kali ini kita coba membuat satu file PHP, kemudian menampilkannya ke dalam halaman browser dengan kalimat Hello World. Yang pertama di sini ada sintaks program PHP. Jadi teman-teman, untuk sintaks program PHP ini kita memiliki aturan sendiri dalam penulisannya ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa PHP adalah bahasa yang dirancang untuk memudahkan programmer teman-teman. Jadi dia benar-benar bahasa pemrograman yang dipakai untuk memprogram aplikasi web ya, sehingga bisa diletakkan berdampingan dengan kode HTML ya. Jadi untuk kode PHP sendiri itu kita awali dengan kurung siku tanda tanya PHP untuk pembukaan script PHP-nya. Kemudian untuk penutupnya kita akhiri dengan tanda tanya lalu kurung siku lagi ya dalam pembuatan kode PHP. Kemudian untuk bahasa pemrograman PHP sendiri, dia memiliki dua macam cara penulisan teman-teman. Yang pertama adalah cara penulisan dengan metode embed script ya. Yang kedua dengan menggunakan non-embed script. Untuk embed script dan non-embed script ini nanti akan kita bahas di slide terakhir ya, terkait dengan embed script dan non-embed script. Bedanya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk dulu ke dalam contoh kode dari bahasa pemrograman PHP itu seperti apa ya. Nah, kalau yang kalian lihat di sini yang saya tampilkan itu adalah salah satu contoh kode dalam bahasa pemrograman PHP ya. Di sini ada kurung siku tandanya PHP dengan artian di sini saya membuka kode PHP ya. Kemudian saya ketikkan kode echo kutip 2 hello world kutip 2 penutup lalu titik koma ya. Di sini kode berfungsi untuk menampilkan kalimat ya, dan isi kalimat itu hello world PHP. Jadi echo dan print memiliki fungsi yang sama untuk menampilkan hasil atau menampilkan output ya. Tapi secara fungsi tidak ada berbedanya antara echo dan print. Jadi teman-teman silakan boleh menggunakan echo ataupun print. Tapi biasanya untuk yang sering digunakan saat ini lebih banyak menggunakan kode echo untuk mengoutputkan suatu hasil ya. Kemudian di kolom yang sampingnya di sini ada hello world ya, echo hello world, kemudian ada echo 1 ya, echo kurung buka 1 kurung tutup. Perbedaannya apa? Kalau echo yang menggunakan kutip di sini dia menampilkan output karakter teman-teman. Jadi isi outputnya berupa kalimat ataupun teks. Tapi kalau yang echo ataupun print dengan angka ini dia akan menampilkan hasil berupa angka ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kutip, langsung ke kurung buka dan kurung tutup. Kemudian output yang angka yang ini output itu berapa angka ya. Nah, di sini baru kita akan bahas terkait dengan embed script dan non-embed script teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, saya sudah memberikan dua tabel ya, dua kolom. Pertama itu embed script dan yang kedua itu non-embed script. Perbedaannya apa? Kalau yang embed script ini teman-teman menyisipkan kode PHP di dalam dokumen HTML ya, itu yang embed script. Kalau yang non-embed script teman-teman menyisipkan kode HTML di dalam kode PHP. Jadi ya kalau yang non-embed script ini teman-teman buka dulu PHP-nya, baru di masing-masing echo nanti dimasukin kode HTML-nya. Berbeda dengan yang embed script, teman-teman membuka terlebih dahulu struktur HTML-nya ya, membuka struktur HTML-nya, kemudian baru memasukkan kode PHP-nya seperti ini ya. Nah, agar teman-teman tidak bingung terkait cara penulisan kode HTML dan juga perbedaan embed script dan non-embed script ya, kita akan lihat contoh dan simulasi dari penggunaan kode PHP mulai dari embed script hingga non-embed script teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai dalam pembuatan kode PHP teman-teman ya.
Untuk memulai kode PHP, teman-teman perlu melakukan instalasi web servernya terlebih dahulu ya. Di sini untuk web servernya, saya menggunakan Exam Control Panel ya, atau web server Exam. Kemudian untuk memulai dan bisa menjalankan kode program PHP, teman-teman perlu menjalankan service yang Apache ya. Di sini ada tombol Start di sejarah Apache. Teman-teman klik tombol Start-nya sampai modul Apache itu berwarna hijau atau running ya, seperti ini. Kalau sudah hijau, sudah running seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa menjalankan dan merunning sebuah halaman web menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, itu yang pertama, jadi teman-teman perlu menjalankan aplikasi web browsernya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga membutuhkan text editor untuk menulis kode atau membuat kode program dari PHP itu sendiri ya. Nah, inilah text editor yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Notepad++ ya. Sekarang yang ketiga adalah lokasi penyimpanan dari file PHP perlu disimpan di mana ya. Nah, untuk file PHP sendiri, karena di sini kita menggunakan web server, berarti dengan kata lain kita harus menyimpan file PHP-nya di dalam aplikasi web server, teman-teman ya. Karena di sini kita menggunakan Exam ya, kita akan menyimpan file aplikasi webnya atau file PHP-nya itu dalam source Exam-nya ya. Jadi teman-teman bisa membuka ke My Computer ya, kemudian ke local disk C ya, kemudian nanti dia ada folder Exam ya. Nanti dia ada folder Exam. Nah, ini kita buka folder Exam-nya, kemudian di dalam folder Exam itu ada folder htdocs teman-teman ya. Nah, teman-teman menyimpan semua kode PHP dalam folder htdocs ini ya. Jadi setiap semua kode program PHP agar bisa di-running dan bisa dibuka di browser, teman-teman menyimpannya di folder htdocs dalam directory Exam ya. Kita buka ya. Nah, ini adalah kode default dari Exam-nya. Kini kita hapus saja teman-teman karena tidak dipakai. Kita hapus. Oke. Sekarang untuk memulai simulasinya ya dalam folder Exam, di sini saya buat dulu satu folder untuk lebih rapih ya. Saya buat folder, nama foldernya itu latihan. Ya, latihan. Oke. Setelah membuat folder latihan, sekarang saya akan membuka ke text editor saya menggunakan Notepad tadi ya. Nah, ini Notepad saya. Kemudian untuk bahasanya di sini saya ganti dulu menjadi PHP ya, di kategori P, lalu ada PHP ya. Kita klik PHP. Kemudian kita save as dulu teman-teman ya, kita simpan. Ini kita simpan di folder tadi ya, folder latihan yang ada di C, kemudian Exam ya, kemudian htdocs, dan di sini saya simpan di folder yang tadi saya buat, yaitu folder latihan ya. Nah, yang pertama di sini saya akan buat dulu untuk contoh yang non-embed script teman-teman. Untuk kode PHP-nya di sini saya masukkan filenya non_embed ya, embed.php. Jadi kalau kemarin HTML itu teman-teman menyimpan nama file itu diakhiri dengan titik HTML ya. Kalau PHP-nya diakhiri dengan titik PHP ya sebagai file extension-nya. Sini kita simpan. Nah, di sini saya buat dulu yang non-embed script teman-teman. Jadi untuk non-embed script ini kita menyisipkan kode HTML dalam kode PHP ya. Oke, di sini saya akan mulai membuka kode PHP-nya menggunakan tanda kurung siku teman-teman ya, kurung siku tanda tanya lalu PHP ya. Kemudian untuk penutupnya sama, tanda tanya dan kurung siku ya. Nanti dia akan diwarnai merah seperti ini. Sekarang kita gunakan echo ya untuk mengoutputkan ya. Echo. Ini saya masukin HTML ya. HTML. Kemudian
seperti ini ya. Ini adalah contoh dari penggunaan non-embed script teman-teman ya. Kemudian title, contoh non embed script. Ini untuk title halamannya. Kemudian untuk di bodinya saya akan masukkan echo H1. Ini adalah contoh kode non embed script ya. Oke. Sekarang kita simpan ya, kita simpan untuk menyimpan kodenya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang non-embed itu teman-teman menyisipkan tag-tag HTML di dalam kode PHP ya, seperti ini. Nah, di sini ada fungsi juga, ada penggunaan tanda baca tick koma. Tick koma ini berfungsi untuk memberikan batas dari antara kode pertama dan kode kedua ya. Jadi setiap akhiran kode HTML, jadi setiap akhiran kode PHP, teman-teman wajib menggunakan titik koma di sini sebagai pembatasnya. Sekarang kita akan menjalankan kode PHP ini ya. Kalau kita lihat di dalam folder htdocs-nya ini, teman-teman membuat atau kita itu membuat folder latihan ya. Nah, cara mengakses seperti apa? Cara mengaksesnya teman-teman tidak bisa seperti HTML ya, dengan membuka 2 kali file PHP-nya, tidak bisa seperti itu. Teman-teman perlu mengaksesnya melalui web browser ya, dengan cara teman-teman mengakses alamat localhost ya, localhost. Nah, ini localhost itu berarti mengakses folder dari web servernya ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita di sini punya foldernya latihan, dalam punya file PHP-nya, kita masukin alamat di localhost itu localhost garis miring nama folder tadi apa ya, latihan ya, latihan, kemudian enter. Nah, di sini akan tampil nih file non-embed.php, lalu kita buka ya. Nah, inilah hasil dari kode yang non-embed teman-teman, jadi menyisipkan tag-tag HTML dalam kode PHP. Itulah salah satu contoh kode dari metode yang non-embed script ya. Sekarang saya akan buat yang metode embed script teman-teman, jadi menyisipkan kode PHP di dalam dokumen HTML ya. Di sini saya buat lagi satu berkas baru ya. Bahasanya sama PHP. Di sini saya kasih nama embed ya .php. Oke. Sekarang kita buat struktur HTML-nya ya. Karena untuk yang embed script ini kita menyisipkan kode PHP di dalam HTML ya. Embed script PHP. Kemudian body ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu sedikit agak berbeda ya. Kalau yang non-embed itu teman-teman bikin dulu kode PHP-nya baru masukin kode HTML-nya. Kalau yang embed script itu teman-teman masukin dulu struktur HTML-nya, baru dalam HTML-nya nanti masukkan kode PHP ya. Contoh seperti ini, saya akan masukin kode PHP ya, kode PHP print angka 100 ya. Di kata ini adalah angka kita buat seperti ini. Jadi nanti output yang akan tampil adalah
kalimat bertuliskan ini adalah angka 100 ya. Kita simpan dan kita lihat hasilnya ya. Kita akses lagi localhost, kemudian folder latihan ya. Nah, kita buka yang embed.php. Kita buka, nah inilah hasil dari contoh penggunaan embed script teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi seperti itulah contoh dari penulisan kode PHP ataupun kode bahasa program PHP yang baik itu dengan menggunakan metode embed script ataupun non embed script. Nah untuk metode ini teman-teman bisa memilih ya. Jika teman-teman merasa lebih mudah menggunakan embed script, silakan teman-teman menggunakan metode yang embed script penulisannya. Tapi kalau teman-teman dirasa lebih mudah menggunakan metode yang non embed script, teman-teman boleh menggunakan metode yang non embed script ya. Nah, kemudian ada pula tugas yang perlu teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman setelah menonton video ini ya. Jadi tugasnya yang pertama, silakan teman-teman membuat satu folder pada aplikasi web servernya dalam htdocs dengan nama foldernya itu latihan ya, atau boleh yang lain. Kemudian di dalam foldernya teman-teman silakan membuat satu file PHP dengan nama latihan 1 ya. Nah, di dalam latihan 1 ini teman-teman tampilkan kalimat ataupun output, boleh itu menggunakan echo ataupun boleh menggunakan print ya, menggunakan metode embed dan juga non embed script ya. Teman-teman silakan membuat itu semua. Jadi setelah dibuat, silakan teman-teman menjalankannya melalui web browser ya, dengan mengakses localhost ya, yaitu mengakses web servernya, kemudian nama foldernya apa dan nama filenya apa ya. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Semoga di video kali ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari sintaks pemrograman PHP ya. Semoga video ini membantu juga teman-teman dalam mencobanya ya, mulai dari penulisan kode embed script yang embed maupun yang non embed script ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.